Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakim. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji hanya bagi Allah. Pada kesempatan kali ini kita diizinkan untuk bisa hadir di tempat yang mulia dan penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan perintah yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Dan inilah dia sebuah nikmat. Nikmat yang hakiki adalah ketika seorang hamba diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan amal soleh. Dan mudah-mudahan amal soleh ini adalah amal yang mampu kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, untuk mengingatkan bahwa masih ada tanah yang terjajah, masih ada kezaliman di atas muka bumi, masih ada kaum muslimin yang dirampas dan direnggut haknya. Maka di hari yang sudah ke-63 ini dari penyerangan penjajah Israel terhadap Palestina, saya sedikit ingin menyampaikan beberapa pelajaran yang mungkin bisa kita ambil. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa menyampaikan, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan pernah kalian putus asa dalam memerangi kezaliman. Perintah dari Allah. Karena mungkin sedang berjalan waktu yang sudah begitu lama, meredup segala keinginan untuk membantu, meredup segala keinginan untuk memberikan support. Di awal dulu mungkin kita sama-sama bergelora, tapi berjalannya waktu melemah, padahal di sana juga bukan berarti berkurang segala macam kebutuhan, bahkan makin meningkat memasuki musim dingin ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surah An-Nisa itu, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kalian pernah putus asa dalam memerangi kezaliman. Jangan kalian melemah ketika memerangi kezaliman. In takunu ta'lamun, kalau seandainya dalam memerangi kezaliman itu kalian merasakan sakit, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sesungguhnya mereka-mereka yang zalim itu pun merasakan sakit seperti kalian merasakan sakit. Mereka yang zalim itu merasakan susah seperti kalian merasakan susah. Tapi ada kabar gembira setelahnya, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Akan tetapi kalian yang memerangi kezaliman di saat kalian sakit, di saat kalian susah, di saat kalian berat, maka sesungguhnya kalian mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mereka harapkan. Artinya orang-orang zalim tidak mengharapkan apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita yang memerangi kezaliman sebagai hamba Allah ini mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan memberikan itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu dan maha bijaksana. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Maka yang pertama tentu, ketika di sana masih ada tanah terjajah, sebagai bangsa Indonesia amanat konstitusi untuk terus bergerak berjuang menghapuskan segala macam bentuk penjajahan. Ditambah bukan hanya sekedar kemanusiaan, tetapi di sana tanah kaum muslimin, bahkan di atasnya ada Masjidil Aqsa yang saat ini sedang dizalimi. Maka kita tidak boleh putus asa untuk terus menyampaikan kebenaran. Dan beberapa saat yang lalu sahabat-sahabat saya yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, teman-teman kuliah saya dulu menyampaikan bahwa banyak sekali keajaiban terjadi. Bahkan mereka mengatakan di sela-sela ingin menyampaikan terima kasihnya kepada orang-orang yang ada di Indonesia, kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia, karena mereka merasa keajaiban yang terjadi itu bukan karena kesolehan mereka, tapi karena doa kaum muslimin.
Jadi mereka ingin berterima kasih. Yang pertama, banyaknya bantuan materi yang sampai, walaupun belum semuanya sampai, tapi yang real time sampai, langsung mereka rasakan adalah doa-doa kaum muslimin. Saya yakin semua yang hadir di sini pernah mendoakan ketika melihat itu berseliweran berita video tentang kezoliman penjajah Israel itu, lalu terucap doa tulus ikhlas dari lisan kita saat itu, ternyata itu real time dirasakan oleh sahabat-sahabat kita yang ada di sana, baik itu di Gaza ataupun di tepi barat ataupun di tempat yang lainnya. Dan itu yang disampaikan oleh mereka, bagaimana keajaiban banyak terjadi. Bahan makanan yang sangat minim tetapi bisa mampu untuk mencukupi orang yang ada di sana. Obat-obatan yang tidak masuk akal untuk bisa dipenuhi, tetapi dengan izin Allah, obat-obatan yang minim itu diawali dengan kalimat bismillah, lalu ketika diobati semuanya mengucap al-fatihah, dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesembuhan yang mereka yakin bukan karena obatnya, tapi karena keajaiban yang Allah berikan pada mereka. Dengan keajaiban yang lain, dan keajaiban yang luar biasa lagi, ada seorang sahabat saya yang terjebak di Jakarta, tidak bisa pulang karena tanggal 5 Oktober dia datang ke sini, anak istrinya masih di Gaza. Di hari ke-20 dari penyerangan, 20 sekian, dia sering telepon orang yang ada di sana karena istri dan anaknya di sana. Dia telepon dengan segala macam kepanikan, sampai pamannya pernah marah. Syakir namanya, seorang dokter tafsir. Dia bilang pamannya itu ketika ditelepon, Syakir, karena teman saya ini telepon dengan panik luar biasa, gimana keadaan di sana, bagaimana ininya, bagaimana. Pamannya hanya ngomong, Syakir, kenapa kamu panik seperti itu? Lalu teman saya ini bilang, bagaimana saya tidak panik, paman? Kondisi yang saya lihat di sini ini begitu mengerikan. Tapi pamannya justru mengatakan, demi Allah, saya belum pernah merasakan ketenangan hidup seperti saat ini. Jadi wallahu alam, kami yang hidup di sini ini bisa merasakan ketenangan yang mungkin belum pernah kami rasakan sebelumnya. Jadi ketika doa-doa itu dilantunkan, kondisi yang mungkin mengerikan seperti itu, tapi ternyata mereka mampu untuk bisa merasakan ketenangan. Tanggal 7 Oktober ketika ada penyerangan dari Gaza ke arah penjajah Israel, kala itu saya sedang membawa jamaah ke Baitul Maqdis, ziarah ke Masjidil Aqsa. Pas penyerangan itu jamaah sedang berada di daerah namanya Yafa, 50 km kalau tidak salah di utara Gaza. Sirine bunyi meraung-raung, lalu ada informasi pengumuman diminta untuk segera menuju ke tempat yang aman, diminta yang turis untuk segera menuju ke bis, segala macam. Oh, itu saja mengerikan, padahal semua juga tahu kalau itu ada Iron Dome yang bisa menangkal rudal-rudal yang terbang di atas kita. Tapi rasa takut itu luar biasa. Nggak kebayang ketika ada mereka di kondisi seperti itu bisa merasakan ketenangan yang luar biasa. Maka ini juga menjadi pelajaran bahwa ternyata doa yang disampaikan itu luar biasa berpengaruh. Apalagi sekarang mata dunia terbuka. Di antaranya kabar dari sahabat-sahabat yang ada di Eropa, sebahagian Amerika, kalau Islamic Center yang ada di sana kewalahan hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan Al-Quran karena banyak orang yang datang. Usut sebabnya karena ada video viral dari daerah yang diserang oleh penjajah Israel itu. Ada seorang anak datang ke rumah sakit, kala itu hampir sebulan penyerangan, lagi rame-ramenya itu, lagi ganas-ganasnya, walaupun saat ini juga sama, tidak kurang. Tapi kala itu banyak orang memvideokan. Lalu ada seorang anak usia 12 tahun itu datang ke rumah sakit kala itu, lalu di depan gerbang rumah sakit ada yang membawa handphone untuk memvideokan, karena biasa saat itu semua divideokan. Lalu ditanya anak ini, mana bapakmu? Bapakku sudah meninggal 10 hari yang lalu. Loh, ibuku baru 3 hari yang lalu aku angkat dari runtuhan apartemen rumahku, aku bawa ke sini dan meninggal di sini. Nah, ini sekarang yang kamu bawa siapa? Ini adikku. Dan dalam video itu dilihat kepala adiknya ini mungkin 1/5 lah sudah terkena mungkin serpihan rudal atau apa, sehingga banyak yang keluar dari isi kepalanya. Kamu ngapain bawa ini ke sini? Saya hanya sekedar ingin tanya, paman, bagaimana kondisi adik saya ini? Meninggal ataukah masih hidup? Maka dibawa oleh yang membawa video itu, mendekat ke arah dokter yang ada di sana. Dokter itu ketika melihat sudah tahu kalau ini sudah meninggal. Dieluslah kepala anak ini lalu disampaikan, nah, adikmu sudah meninggal. Kalau dibawa ini didekatkan menuju ke tempat tidur yang ada di bangsal situ itu, lalu anak ini mengangkat tangan sambil mengatakan, ya Allah, alhamdulillah yang sudah mengumpulkan adikku dengan kedua orang tuaku di surga.
Semoga aku pun bernasib yang sama, engkau mudahkan berkumpul dengan mereka di surga. Jalan. Ini anak 12 tahun. Yang memvideokan itu mungkin juga dalam pikirannya ini gangguan mental atau apa, dia tidak nangis, tidak apa. Lalu didekati. Nah, apa yang bisa bikin kamu itu kok kuatnya? Bapakmu baru meninggal 10 hari yang lalu, tidak lama ibumu meninggal, sekarang adikmu, rumahmu hancur, kamu gak tahu masa depanmu bagaimana. Lalu anak ini tengok kanan, tengok kiri, ya, seolah mencari sesuatu. Di pojok rumah sakit itu ada mushaf Al-Quran, dia ambil, lalu dia tunjukkan, paman, saat ayahku masih hidup, pesannya ini, bahwa kita hidup di atas tanah yang akan terus berjuang, maka jangan pernah engkau lepas dari Al-Quran. Lalu diletakkan itu dan dia pergi. Dan ternyata di sebahagian negara banyak orang yang menghadapi kehidupan begitu susahnya, merasa bagaimana masa depannya seolah sulit luar biasa. Nah, orang-orang yang seperti ini melihat video itu kena, walaupun mungkin mereka belum muslim. Dan ketika ditunjukkan mushaf ini, seolah itu yang menjadi sumber kekuatan, maka mereka mencari dan datang. Itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, sedangkan mereka tidak mengharapkannya, mereka tidak mendapatkannya. Maka mudah-mudahan kezaliman yang ada ini segera selesai dan Palestina merdeka. Dan mudah-mudahan segala keburukan yang ada di atasnya Allah Subhanahu wa taala angkat, yang sakit Allah sembuhkan, yang gugur Allah terima sebagai amal ibadah dari mereka-mereka yang berjuang seperti dulu para pahlawan kita. Dan insya Allah mudah-mudahan kita pun termasuk bahagian orang yang bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang terjadi di atas tanah Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahum an arba'atil khulafai rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa nahnu ma'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimina fi Palestina ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma shfi mardahum. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma wahid sufufahum wajma' kalimatahum wasaddid ramyahum. Allahumma ansuril masjidil aqsa min kaidis sahyuniyina ya arhamar rahimin. Allahumma alaika bil yahudi wa man awanahum. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal